Belum lagi pertanyaan saya soal vaksin Nusantara. Ini bukan merah putih loh ya, vaksin Nusantara. Saya membaca di media vaksin Nusantara ini sekarang lagi dipesan oleh Turki sebesar 5, sekian juta. Sementara di Indonesia, di Republiknya ini itu ditolak. Itu ada di media, Ibu Penny, nggak usah goyang kepala. Sementara Ibu Penny tahu nggak beberapa jenderal itu sudah disuntik dengan vaksin Nusantara. Dan secara diam-diam banyak tentara pejabat yang di sana disuntik dengan vaksin Nusantara. Anggota Komisi 9 banyak yang ikut di vaksin Nusantara. Sehat semua mereka ini. Ibu masih goyang kepala. Itu kan goyang kepala itu artinya tidak menganggap remeh dengan karya bangsa sendiri. Kalau Sinovac kan sudah banyak yang terpapar. Saya sendiri secara pribadi 2 kali divaksin Sinovac, saya terpapar setelah itu. Setelah sebulan divaksin yang kedua, saya kena COVID. Dan saya ingin bertanya peran daripada Badan POM untuk mempercepat vaksin merah putih. Kenapa? Pak Menteri Kesehatan beberapa hari yang lalu menjelaskan ke media bahwa pandemi ini bisa jadi berlangsung lebih dari 5-10 tahun ke depan. Jadi kalau kita lihat pernyataan Pak Menteri ini, itu 5-10 tahun berarti belum ada kepastian. Sampai tahun berapa kita harus berhenti menghadapi pandemi ini. Jika pandemi ini berlanjut, lalu kita masih import ya vaksin-vaksin ini, maka ketahanan kita sebagai bangsa dari sisi pembiayaan ini akan betul-betul ya tidak menguntungkan. Kenapa? Karena Menko Perekonomian kemarin Pak Erlangga menyatakan di media bahwa untuk pengadaan vaksin saja kita sudah menghabiskan anggaran sampai 70 triliun. Yang kalau dipaparkan di kita kemarin itu baru sekitar 57 triliun, tapi ternyata menurut Pak Erlangga itu sudah sampai 70 triliun. Bayangkan kalau setiap tahun kita membiayai Republik ini untuk vaksinasi itu sebesar 70 triliun, itu luar biasa. Sementara banyak kabupaten kota di Indonesia yang anggaran APBD-nya per tahun hanya 1 triliun. Berarti kalau untuk vaksinasi 70 triliun, itu 70 triliun sudah bisa dan mampu membiayai 70 kabupaten kota di Indonesia. Nah karena itu pertanyaan saya, Ibu Penny, dulu janjinya kan akhir tahun ini paling cepat itu sudah bisa ini keluar vaksin merah putih. Atau paling lambat awal 2022. Ini kalau sekarang nih bau-baunya belum ada. Dari penjelasan yang ada di paparan Ibu ini, itu kan masih ada yang uji klinis 1, 2 ya, uji klinis 1 sampai 3 dan seterusnya. Nah ini penting menurut saya untuk direnungkan oleh kita semua. Belum lagi pertanyaan saya soal vaksin Nusantara. Ini bukan merah putih loh ya, vaksin Nusantara. Saya membaca di media vaksin Nusantara ini sekarang lagi dipesan oleh Turki sebesar 5, sekian juta. Sementara di Indonesia, di Republiknya ini itu ditolak. Itu ada di media, Ibu Penny, nggak usah goyang kepala. Itu ada di media. Ibu kalau misalnya nggak percaya itu jangan jangan membantah di sini, di medianya Ibu bantah. Pertanyaan saya, Ibu Penny kan yang termasuk yang tidak setuju ini dengan vaksin merah putih. Vaksin apa? Nusantara. Karena Ibu Penny goyang kepala tadi itu. Makanya kita goyang juga. Sementara Ibu Penny tahu nggak beberapa jenderal itu sudah disuntik dengan vaksin Nusantara. Dan secara diam-diam banyak tentara pejabat yang di sana disuntik dengan vaksin Nusantara. Anggota Komisi 9 banyak yang ikut di vaksin Nusantara. Sehat semua mereka ini. Ibu masih goyang kepala. Itu kan goyang kepala itu artinya tidak menganggap remeh dengan karya bangsa sendiri. Dari dulu ini di Komisi 9 ini selalu begitu nih Ibu Penny. Saya tidak tahu apakah karena Ibu sudah kelamaan duduk jadi kepala Badan POM atau tidak. Apa prestasinya? Kalau orang ngomong digoyang kepalain. Ini tolong diperhatikan. Kenapa? Ini kedaulatan bangsa ini sangat ditentukan dengan bagaimana kita menangani pandemi ini. Salah satunya Badan POM sekarang ini. Ya kalau Badan POM-nya kayak gini gimana coba? Punya orang lain dipermudah, punya kita sendiri dipersulit.
Makanya sampai sekarang merah putih nggak lahir-lahir, jangan-jangan dipersulit nih. Ini kalau perlu nanti teman-teman nih kunker dulu lah, cari periksa dulu itu apa yang dilakukan sih sebetulnya dengan vaksin merah putih itu. Ibu Penny, apa-apa saja kejadian ikutan pasca imunisasi yang ditemukan oleh Badan POM? Dan kalau bisa dijelaskan ini, kalau AstraZeneca ini masalahnya, Sinovac masalahnya ini, Moderna masalahnya ini, dan seterusnya, supaya kita bisa membandingkan kipi-kipi ini yang betul-betul ringan, berbahaya, dan seterusnya. Pertanyaan tambahan saya terkait ini adalah, berapa orang sih sebetulnya yang pernah meninggal setelah diimunisasi? Karena isunya kan banyak tuh beredar luar. Apakah ada bukti bahwa setelah orang divaksin ada yang meninggal dunia? Kalau misalnya ada yang meninggal dunia, kira-kira apakah betul bahwa itu adalah respon tidak baik dari tubuh penerima vaksin sehingga yang bersangkutan meninggal dunia? Saya dengar begini, ini kan ada sempat beredar di media bahwa ada vaksin yang nggak bisa dipakai. Karena apa? Sudah dibuka, nggak sampai disuntikan, masa keluar dari tempat penyimpanannya habis, akhirnya nggak bisa dipakai. Betulkah bahwa ada vaksin yang tidak bisa dipakai akibat persoalan ini, soal teknik penyimpanan ini? Berapa vaksin kita yang sudah kita beli itu yang tidak bisa dipakai akibat persoalan ini? Lalu menurut Ibu, kalau terjadi hal seperti itu yang kelemahannya di mana? Apakah di tempat-tempat vaksinasinya, atau justru memang dari distribusi awalnya itu sudah ada masalah soal penyimpanan ini? Pada halaman 10 Ibu Penny menjelaskan berapa persentasi masing-masing jenis vaksin yang sudah dipakai di Indonesia. Saya mulai dari Moderna, walaupun Moderna ini nomor 2 terakhir datang ya. Moderna 4%, Sinopharm 4%, Coronavac 11%, Pfizer baru 1%, AstraZeneca 9%, dan yang paling banyak adalah Sinovac yang jumlahnya 71%. Nah, pertanyaan saya, apakah tidak terlalu banyak nih Ibu Penny yang untuk Sinovac ini? Mengapa kita tetap misalnya membuka ruang yang luas, lebar kepada Sinovac, sementara kita sudah bisa buka? Jangan sampai misalnya ini karena kita sudah taken kontrak dengan mereka, akhirnya kita tidak bisa lari lagi, tidak bisa pindah sama sekali lagi. Padahal kan kita ini konsumen itu mestinya boleh memilih. Karena di tengah masyarakat, ini pertanyaan ini menjadi penting Ibu Penny, tengah masyarakat itu sekarang orang sudah membandingkan. Kalau saya pakai Sinovac seperti apa? Kalau saya pakai Moderna seperti apa? Dan kita belum mendapatkan penjelasan juga dari Ibu Penny terkait dengan apakah orang-orang yang sudah divaksin selain Sinovac itu ada yang terpapar atau tidak. Kalau Sinovac kan sudah banyak yang terpapar. Saya sendiri secara pribadi 2 kali divaksin Sinovac, saya terpapar setelah itu. Setelah sebulan divaksin yang kedua, saya kena COVID. Dan banyak teman saya menjelaskan itu pengalaman yang sama, Sinovac ini, Pak Honesti. Nah, tetapi kita kan lebih banyak menggunakan Sinovac ini. Maka pertanyaan saya, apakah vaksin-vaksin lain itu setelah disuntikan masih ada juga yang terpapar? Mungkin ini di Indonesia nggak bisa dijadikan sebagai rujukan, tapi tetap karena dia masih baru ya, jumlahnya juga sedikit. Tapi kita bisa merujuk pada negara-negara lain yang sudah menggunakan vaksin-vaksin yang disebutkan di atas itu. Kemudian yang jelas bahwa mereka yang menggunakan misalnya vaksin Pfizer, Moderna, itu dianggap lebih ampuh. Saya tidak tahu ini penjelasan ini ya, efikasinya lebih bagus. Banyak orang di Indonesia yang mau berangkat ke luar negeri. Katakanlah mereka tuh mau berangkat ke Amerika ya, hanya untuk sekedar vaksin. Tadi yang ditanyakan Ibu Alia itu, dari vaksin di luar negeri tapi tidak dicatat di Peduli Lindungi itu.